Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, pulihkan hidupku. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, pulihkan hidupku. Ku sembah Kau, Allah penolongku, Engkaulah juru selamatku. Ku percaya akan firman-Mu, mujizat-Mu masih nyata. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, pulihkan hidupku. Ku sembah Kau, Allah penolongku, Engkaulah juru selamatku. Ku percaya akan firman-Mu, mujizat-Mu masih nyata. Ku sembah Kau, Allah penolongku, Engkaulah juru selamatku. Ku percaya akan firman-Mu, mujizat-Mu masih nyata. Shalom, selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan, Jemaat IMC, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini. Minggu 5 September 2021. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, juga untuk saudara-saudara yang mungkin di luar Sydney atau di luar Australia, selamat pagi juga, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, melihat keadaan ya apa yang sudah diumumkan kemarin juga, case-nya sudah bertambah lagi. Minggu kemarin saya sempat singgung juga sudah 1035. Hari kemarin diumumkan sudah 1533, naik 50%. Luar biasa sekali. Nah, kita tidak tahu dalam waktu dekat ini apakah masih bisa ya kita ibadah secara online. Tapi anyway, kita masih bisa secara masih secara online. Kita tidak tahu kapan kita akan ibadah secara onsite, tapi kita bersyukur kita masih bisa
bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Ya, hari ini dan sebelumnya Happy Father's Day dulu. Ingat saudara, hari ini kita juga minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Saudara siapkan juga setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan juga jangan lupa nanti jam 11 pagi sesudah ibadah ini kita akan berkumpul bersama-sama. Kita akan adakan temu kangen ya. Tatap muka temu kangen ya lewat Zoom. Oke, kita akan masuk saja kepada tema pada pagi hari ini. Hari ini merupakan kelanjutan saudara daripada apa yang sudah kita dengar bersama-sama minggu yang lalu, yaitu Be Strong and Courageous. Ya. Nah, sekarang masuk ke part 2 ya, bagian kedua. Ya, Be Strong and Courageous ya, bagian kedua. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Tentu seperti yang sudah kita dengar sama-sama minggu yang lalu, bahwa kata-kata ini disampaikan oleh Allah itu sendiri kepada Yosua ya, supaya be strong and courageous, kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Ya. Dalam 3 ayat 3 kali Tuhan berbicara diulang-ulang, saudara. Berarti memang sangat-sangat penting sekali bahwa kita sebagai manusia ini ya, ciptaan yang sebenarnya dicipta begitu luar biasa, tetapi masih sering kita ini tidak kuat, masih sering kita ini tidak teguh hati kita. Maka Tuhan sudah tahu akan hal itu, maka Dia ingatkan ya, be strong and courageous, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu supaya kita tidak mudah terombang-ambing, kita tidak mudah ya ke kanan dan ke kiri, kita tidak mudah juga mengikuti ya apa yang bukan, yang tidak sesuai dengan firman, jangan diikuti. Kita harus tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Nah, itu firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan dengar sama-sama. Kalau kita minggu lalu sudah melihat dari bagaimana story tentang Joshua, ya, dikeluarkan dari perbudakan Mesir, dia ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan terus memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, kita juga ya sebagai umat perjanjian baru, kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, sedang dituntun oleh Roh Kudus sekarang ini untuk masuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu the eternal life, kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Tetapi dalam perjalanan ini kan masih banyak, ya, karena hidup ini seperti yang saya katakan minggu yang lalu, firman Tuhan katakan hidup ini sebuah perjalanan yang harus kita tempuh dan kita tahu tujuan kita kemana. Oleh sebab itulah kita harus teguh, kita harus kuat karena kita tahu tujuan kita sudah jelas kemana kita. Ya, lain dengan orang yang hidup tanpa tujuan. Kita jelas, kita orang-orang percaya kita hidup punya tujuan. Tujuannya jelas, yaitu hidup bersama dengan Kristus setelah kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Bukankah ini luar biasa, sangat luar biasa. Saya mau melihat, saudara, mengajak kita sama-sama untuk melihat dari satu story ya, dari Daud. Ya. Nah, lihat. Dalam Mazmur 31:25, Daud mengatakan begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya. Jadi teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. So be strong and courageous, all you who put your hope in the Lord. Jadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Karena kita tahu pengharapan kita itu kepada Tuhan. Waktu kita meneguhkan, menguatkan hati kita, jelas kepada siapa kita berharap. Supaya kita teguh hati kita, supaya hati kita tetap kuat. Tentu kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itulah Daud di sini yang memberikan nasihat kepada kita, ya, supaya kita kuat dan teguh. Nah, tentunya kalau dia sudah bicara tentang ini, dia sudah banyak sekali mengalaminya, mengalami banyak kelemahan, banyak ketidakpastian dalam hidupnya, karena banyaknya masalah dan tantangan dalam perjalanan hidupnya, sehingga dia banyak sekali dia lemah, dia banyak sekali dia terombang-ambing, dia banyak sekali depresi, dia banyak sekali stres, saudara. Maka kalau dia bisa bicara ini tentu karena dia sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa yang dibagikan kepada kita pada pagi hari ini. Nah, coba kita langsung masuk kepada satu ayat.
Nah, saudara, dalam 1 Samuel 30 ayat 6, ya, dikatakan begini, dan Daud sangat terjepit. Ya, perhatikan, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, lihat, saya garis bawahi, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, David was greatly distressed, for the man spoke of stoning him because the souls of them all were bitterly grieved. It's meant for his sons and daughters. But David encouraged and strengthened himself in the Lord his God. Lihat, dia strengthen dan dia encourage dan strengthen himself. Dia menguatkan dan dia meneguhkan hatinya sendiri kepada Tuhan. Nah ini saudara, ya. Pada waktu itu Daud dalam keadaan sangat terjepit, ya. Karena rakyat hendak mengatakan mau melempari dia dengan batu. Saudara, kalau saudara melihat ke belakang pada story ini, di mana pada waktu itu Daud itu dia ada di tanah Filistin, ya. Dia pelarian yang dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya, dan dia menghimpun kekuatan dari orang-orang, ya, banyak perampok, banyak orang-orang yang tidak benar yang dia himpun, ada 600 pasukannya dia, dan dia hidup, ya, kepada Akis, ya, salah satu raja dari Filistin, ya. Dan waktu itu dia mau berperang untuk Filistin, tapi dia disuruh balik pulang ke Siklak untuk kembali saja, karena raja-raja orang Filistin yang lain dia curiga, dia nggak percaya dengan Daud, ya. Nah, kembalilah mereka, dan waktu kembalilah dilihatnya bahwa kota itu di mana istri dan anak-anak mereka tinggal, ya, yang diberikan tempat oleh Akis, ya, itu dibakar habis di Siklak, ya. Dibakar habis, dan semua barang-barang mereka, istri dan anak-anak mereka ditawan, dibawa lari oleh orang-orang Amalek. Nah, inilah sehingga dia sangat terjepit, ya, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia, ya, dengan batu. Jadi dia disalahkan gitu loh, ya. Tetapi kita lihat di sini, ya, karena semua pedih hati, dan kalau saudara baca sebelumnya, mereka menangis sampai habis air mata mereka. Ya, Daud juga sampai habis air matanya karena sedihnya. Ya. Nah, perasaan inilah, ya, sangat terjepit, ya, great distress, ya. Dalam the Hebrew word, ya, dalam bahasa Ibrani-nya yasar yang diterjemahkan terjepit, itu berarti sebuah keadaan yang sangat menekan. Jadi keadaan yang sangat tertekan sekali, atau satu perasaan mengalami satu stres yang sangat berat. Ya, itulah greatly distress dalam terjemahan Amplified Bible. Ya, greatly distress, sangat-sangat besar sekali tekanan yang melanda hatinya, melanda dia pada waktu itu. Ya, jadi dikatakan sangat terjepit, sangat tertekan, ya, tertimpa yasar itu tadi dia. Nah, tetapi saudara, kita melihat bahwa Daud encourage and strengthen himself in the Lord his God. Jadi dalam keadaan yang posisi yang sangat menekan, yang sangat tertekan, yang sangat stres, yang sudah tidak tahu mau bagaimana, mau melakukan apa, sebab kehilangan segala-galanya, saudara, mungkin hari-hari ini, saya tidak tahu, ya, tapi saudara, kita semua masing-masing tahu keadaan kita. Kita mungkin dalam menghadapi banyak situasi, dalam masalah, dalam persoalan, ya, dalam hidup ini, yang saat-saat ini mungkin kita mengalami sama dengan yang Daud alami, ya. Dan orang-orang pada waktu itu sangat-sangat greatly distress, ya. Yasar menimpa mereka. Mereka sangat tertekan, sangat terjepit keadaan mereka, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Habis mau bagaimana? Anak istri sudah dicuri semua, ya, dirampok semua, barang-barang mereka habis dirampok semua. Mereka sudah tidak punya apa-apa, dan mau kemana mereka sekarang mencari? Tapi Daud, dia tahu dia punya pengharapan. Dia tahu dia punya Allah yang hidup, yang selalu bersama dengan dia. Nah, inilah oleh sebab itu tadi dikatakan dalam ayat sebelumnya yang sudah kita baca, bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Karena dia juga sudah banyak mengalami hal ini, saudara. Pagi hari ini, kalau di antara kita ada, ya, yang mengalami hal-hal yang sama, mari saudara, kita dengar baik-baik firman Tuhan ini.
Ya, kita dengar baik-baik, ini adalah nasihat yang baik bagi kita semua. Supaya apa? Keadaan pasti akan menimpa. Keadaan dalam hidup ini, perjalanan hidup kita ini, pasti kita mengalami jatuh bangunnya dalam kehidupan ini. Tetapi itu bukan berarti akhir dari segala-galanya. Ingat baik-baik saudara, tidak akhir dari segala-galanya. Mungkin saat ini kita sama, tidak tahu mau berbuat apa. Dalam keadaan stres, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sangat tertekan, yasar. Tetapi ingat, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Orang-orang yang sudah dibenarkan dan dikuduskan. Dan yang terlebih lagi, di mana Roh Kudus ada dan diberikan kepada kita. Seorang penolong, seorang penghibur, seorang yang memberi kekuatan kepada kita. Kita harus mulai bangkitkan Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, saudara. Pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, David encourage and strengthen himself in the Lord his God. Daud menguatkan dan meneguhkan hatinya di hadapan Tuhan Allahnya. Saudara, pagi hari ini juga sama. Kita bukan orang-orang yang lemah, tapi kita sudah ditentukan lebih daripada pemenang dalam Kristus. Ingat baik-baik saudara, masalah boleh datang, persoalan boleh datang silih berganti, pencobaan boleh, ya. Tetapi ingat bahwa kita harus tahu juga, kita harus menyadari, kita harus percaya. Firman Tuhan iya dan amin. Pencobaan yang datang tidak akan melebihi kekuatanmu saudara. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi kalau saat-saat ini engkau sedang menghadapi pencobaan, engkau sedang menghadapi masalah, engkau sedang menghadapi persoalan, mungkin dalam keadaan terjepit, dalam keadaan great distress, dalam keadaan sangat tertekan. Tapi ingat bahwa apapun yang terjadi tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan pasti Tuhan berikan jalan keluar. Semua yang Tuhan izinkan supaya itu kita bisa datang kepada Dia dan berpengharapan kepada Dia. Makanya pagi hari ini mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bangkitkan spirit kita. Kita teguhkan hati kita. Kita kuatkan hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi ini, ya pasti juga ada jalan keluarnya. Ketika Daud menguatkan, ketika Daud meneguhkan hatinya. Kemudian apa? Dia langsung saudara mengambil satu keputusan. Dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengejar mereka? Dan kalau aku mengejar mereka, apakah aku bisa menang dalam peperangan ini? Dan Tuhan yang menjadi harapannya, dia menjawab saudara. Ya, saya enggak buka di sini, tapi saudara bisa baca sendiri di rumah masing-masing. Dan Tuhan katakan, kejarlah. Engkau dapat menyusul dan engkau dapat mengalahkan mereka. Saudara, akhirnya dikejarlah mereka. 600 orang mengejar. Ya, tetapi yang 200 kecapean. Ya, mereka berhenti di tengah jalan. 400 berangkat, saudara. 400 akhirnya mau menyeberang sungai, yang 200 sudah enggak kuat juga. Karena mereka sudah berjalan balik. Sudah tidak kuat, tinggal cuma 200. Dengan 200 orang mereka mengalahkan bangsa Amalek, saudara. Karena Daud menguatkan hatinya. Karena Daud meneguhkan hatinya. Saudara, yang berperang akhirnya bukanlah mereka, tapi Tuhan yang berperang. Tetapi melalui apa? Pertama dulu, kita harus meneguhkan hati kita. Kita harus menguatkan hati kita. Saat ini mungkin ada masalah, ada pencobaan, ada peperangan yang kita hadapi. Tetapi ingat baik-baik bahwa semuanya peperangan kita jadikan menjadi peperangan Tuhan. Saudara, boleh masalah jadi datang kepada kita, tapi mari kita jadikan masalah kita menjadi masalahnya Tuhan, sehingga yang berperang nanti bukan kita, yang mengambil alih semuanya bukan kita, tetapi begitu kita serahkan harapan kita kepada Tuhan, maka Dia Sang Penolong itu, Dialah yang akan berperang bagi kita. Dialah yang akan menyelesaikan semua masalah persoalan yang menghimpit, persoalan yang menjepit hati kita, yang membuat kita mungkin down pada pagi hari ini. Saudara yang tahu keadaan saudara, tapi ini firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan, the word of God is the power of God. Firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Kalau firman ini kita dengar, kemudian kita mulai renungkan dan aplikasikan, dan kita do it, kita lakukan. Saya percaya firman Tuhan iya dan amin. Dan firman Tuhan akan memerdekakan kita. Firman Tuhan akan membebaskan kita dari segala himpitan, dari segala tekanan apa saja yang menimpa kita. Yasar apa saja yang menimpa kita. Ya, saudara, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu ada kuasanya. Dan kekuatan Tuhan sudah dilimpahkan kepada kita.
Haleluya, haleluya, haleluya. Lihat dulu kanan kiri saudara, ya, saudara, istri saudara, suami saudara, ya, anak-anak saudara yang sama-sama sekarang saat ini sedang beribadah bersama-sama. Ya, kita kasih senyum dulu kanan kiri. Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik dan Dia selalu ada di pihak kita. Haleluya. Kita teruskan dulu. Nah, saudara, Mazmur 42:6. Ya, dikatakan begini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, ini saudara, ya, waktu hati tertekan, waktu jiwa tertekan, maka dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Dan mengapa engkau tertekan? Tegur saudara, kalau ada ya tekanan-tekanan yang menjepit kita, ya, itu karena kita sendiri yang meng-create, ya, kita yang mencipta, kita tertekan, kita terjepit, kita merasa stres, kita sendiri yang meng-create itu, yang menciptakan itu. Maka kita harus perintahkan, ya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, hai di dalamku, hai mengapa engkau gelisah yang ada dalam diriku. Lihat ini, saudara, ini luar biasa sekali, karena dia sudah pengalaman, ya, itu. Maka berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi dia lupakan apa yang menekan dia, apa yang buat dia jiwanya gelisah, dan dia perintahkan, aku harus bersyukur lagi kepada Tuhan. Aku harus mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan pujianku kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Dia tekankan, dia katakan, dia perintahkan kepada jiwanya, kepada hatinya, kepada yang di dalam dirinya. Ya, supaya di dalam dirinya ini, karena ini kedagingan ini selalu saudara opos, selalu bertentangan dengan keinginan roh, ya. Dan Daud sebagai orang percaya yang selalu beriman penuh kepada Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi dagingannya, ya, yang ada dalam dirinya seringkali berontak, ya, seringkali inilah gelisah, seringkali tertekan, ya, terjepit, ya, itu. Nah, sehingga dia perintahkan. Maka saudara, pagi hari ini kita juga harus perintahkan juga, ya, supaya hal-hal yang menekan itu membuat kita tidak tertekan lagi. Mazmur 116:7 dia katakan juga, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ingat, Tuhan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to you. Ya, kembalilah tenang hai jiwaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah. Ya, inilah saudara, kalau kita menguatkan diri, kalau kita meneguhkan hati kita, maka kita bisa juga menguasai sehingga jiwa kita menjadi tenang. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nah, coba Ibrani 12, sebab itu. Ya, penulis Ibrani juga menasihati kita. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ya, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya, ini sama saja, ya. Therefore strengthen your arm, your feeble arm and weakness. Make level path for your feet, so that the limb may not be disabled but rather heal. Ya, ini saudara. Ya, jadi sebab itu kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah dan luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok lagi tetapi menjadi sembuh. Jadi kita yang harus menguatkan, ya, tangan kita yang lemah, lutut kita yang goyah, kita harus kuatkan. Hati kita yang terjepit kita harus kuatkan supaya jalan kita lurus. Nah, Yesaya pun juga sama saudara. Ya, dalam Yesaya 50 ayat 7 dia mengatakan, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Wah, ini luar biasa sekali. For the Lord God helps me, therefore I am not disgraced. Ya. Therefore I've set my face like flint, and I know that I will not be ashamed. Tuhan tidak pernah akan memberikan mengecewakan kepada kita. Kalau kita meneguhkan hati kita seperti keteguhan gunung batu, ya, dikatakan, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Kalau aku meneguhkan hatiku, menguatkan hatiku dan pengharapanku tetap kepada Tuhan. Tuhan sekali-kali saudara tidak akan mempermalukan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan mengecewakan kita. Ya,
Berbahagialah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Ya, tapi terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Ingat itu. Ya, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang penting bagaimanakah pengharapan kita kepadanya. Yang penting bagaimanakah iman kita. Kita bangkitkan, kita kuatkan hati kita, kita teguhkan hati kita. Dan pengharapan kita tetap hanya tertuju kepada Dia saja. Haleluya, haleluya. Ada amin, ada haleluya. Mari kasih senyum lagi saudara. Supaya ya, saya juga tidak tegang saudara memandang saya terus. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Nah saudara, akhirnya summary daripada message pagi hari ini. Ya, yang pertama, what was happened to David? It can be happen to us too. And probably there is a yasar in our deepest heart. Ya, jadi apa yang telah terjadi, apa yang telah dialami oleh Daud dapat juga terjadi dengan kita. Mungkin dengan konteks yang berbeda ya. Jadi apa yang dialami dia sampai dia terjepit, sampai dia greatly distress, sampai dia tertekan, sampai dia stres berat. Mungkin bisa kita alami, konteksnya berbeda ya. Dan kita bisa mengalami yang sama. Ya, mungkin saat ini kita juga sedang mengalami yasar itu. Ya. Yaitu perasaan yang sangat menekan itu, yang sangat menjepit kita itu. Ya, mungkin. Ya, tetapi kita tahu bahwa Daud bangkit. Dan firman Tuhan bagi hari ini mengajak kita bangkit. Mengajak kita menguatkan hati kita. That's why yang kedua, strengthen and encourage yourself in the Lord. Kuatkanlah dan teguhkanlah dirimu sendiri, hatimu di dalam Tuhan saudara. Jadi siapa yang meneguhkan? Ya saudara sendiri. Siapa yang meneguhkan? Ya saya sendiri. Saya harus meneguhkan hati saya. Saya harus mengencourage diri saya. Sebab kalau tidak, saya tidak mungkin saya bisa bangkit. Saya tidak mungkin saya bisa teguh. Ya, saudara, apa yang sudah dialami oleh Daud ini, pernah juga saya alami. Saudara pasti pernah mengalami. Setiap kita punya pengalaman berbeda-beda. Ya, kalau saya mau bisa saksikan ini, sebetulnya sesuatu hal yang merubah hidup saya juga. Sehingga saya hari ini sebagaimana ada hari ini juga karena banyak pengalaman yang sangat-sangat sebetulnya mirip seperti Daud tadi. Cuma konteksnya yang berbeda. Ya, saya masih ingat sekali pada sekitar 30 tahun yang lalu kurang lebih ya. 35 tahun yang lalu lah. Ya, di mana waktu itu Tuhan izinkan karena Tuhan begitu cinta kepada saya. Kayak begitu sibuk sekali. Ya, saya ke gereja cuma kalau ya sempat saja ya. Apa mau saya selalu tekankan untuk saya selalu terus beribadah, tapi namanya orang mata duitan dulu ya saudara. Saya kerja keras, saya pengusaha yang selalu ya tidak pernah berhenti bekerja, yang selalu bekerja dengan keras sekali. Ya, sampai Tuhan izinkan semuanya membuat usaha saya kolaps, membuat saya habis tidak punya apa-apa lagi, membuat saya bangkrut dalam usaha. Sehingga saudara, itu rencana Tuhan yang dahsyat sekali. Dan saya cita-cita mulai sejak kecil saya memang ingin ke Australia. Tetapi rupanya Tuhan sudah taruh itu bukan cuma supaya saya memperbaiki nasib di sini. Bukan saya cuma supaya saya dipulihkan ekonomi saya. Tetapi jauh daripada itu. Rupanya Tuhan punya rencana yang besar. Dan saudara, pada waktu keadaan stres, pada waktu keadaan terjepit, saya mengalami persis bagaimana keadaan seperti itu. Ke kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa, ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Ya sudah nggak ada, ya kan? Paling-paling kalau sudah dalam keadaan seperti itu, bisikan-bisikan yang terus, udahlah, kamu orang nggak berguna, bunuh diri aja lah, orang nggak berguna. Saudara, hal-hal seperti itu, saya katakan dalam nama Yesus, iman saya mulai saya bangkitkan. Saya mulai teguhkan hati saya mulai kuatkan hati saya. Saudara, saya harus mengambil satu keputusan. Saya harus menjadi orang yang decision maker. Bisa mengambil satu keputusan yang tegas. Sehingga pada waktu itu saya berubah total. Saya benar-benar saya hidup dalam Tuhan. Dan benar-benar Tuhan jangan kecewakan aku. Aku benar-benar Tuhan menguatkan hatiku. Imanku aku taruh hanya kepadamu saja. Nah saudara, mulai sejak saat itu hidup saya benar-benar berubah total. Sehingga sampai hari ini saya tidak pernah memikirkan, tidak pernah mimpi, tidak pernah berangan-angan dalam hidup saya mau menjadi pelayan Tuhan. Tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Dibawa ke negara ini, dibawa ke Australia. Saudara, supaya saya bisa berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh satu hal yang luar biasa.
Tuhan itu sangat baik kepada kita. Trust Him. Ya, yang ketiga, believe in His unfailing love, that He will never disgrace us or put us to shame. Percayalah kepadanya, kepada kasih setianya yang never fall, ya, to His unfailing love, bahwa Dia tidak akan pernah sekali-sekali mempermalukan kita. Saya salah satu yang tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan, tapi Tuhan selalu membela. Saya percaya saudara pun juga akan mengalami hal yang sama. Kalau saudara tetap konsisten dengan iman saudara, tetap saudara punya pengharapan kepada Tuhan, tetap saudara kuatkan hatimu, teguhkan hatimu dalam keadaan apapun juga. Ya, seperti yang kita dengar pada pagi hari ini, Daud menguatkan hatinya, Yosua menguatkan hatinya. Mereka orang-orang yang menyelesaikan ya sampai finish well. Ya, menyelesaikan dengan baik semua yang dipercayakan Tuhan. Karena hidup ini adalah semuanya ditentukan oleh Tuhan. Hidup ini dicipta oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaannya. Dan setiap kita harus masuk untuk mengenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Yang terakhir, blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang diberkati pasti orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat kalau yang dari Tuhan saudara, itu damai sejahtera dan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Sukacita yang besar Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga hidup kita penuh dengan ketentraman, dengan kedamaian. Saudara, masalah boleh datang, persoalan boleh melanda, tetapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Melindungi kita, menyertai kita. Sebagaimana yang Yesus katakan, lebih baik aku pergi supaya aku bisa mengirimkan seorang penolong kepadamu yang akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara, saya ambil. Saudara siapkan roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Saudara bagikan kepada anak-anak. Ya, kepada keluarga saudara di rumah masing-masing, dan kita akan sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Dan kami sudah dengar firman-Mu Tuhan, firman yang menguatkan, membangkitkan kami, mengingatkan kami untuk selalu meneguhkan hati kami Tuhan. Untuk selalu kami menguatkan hati kami dan menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu saja. Karena apabila itu kami lakukan, maka sesungguhnya Engkau sendiri Tuhan yang akan berperang bagi kami dalam setiap masalah apapun yang kami hadapi. Tapi yang penting kami harus menjadi orang yang konsisten dalam hidup ini. Menjadi orang yang teguh, yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah Tuhan terbuai atau terpengaruh oleh apa saja Tuhan pada hari-hari akhir ini. Tetapi kami tetap pandangan kami hanya tertuju kepada-Mu. Dengan menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami. Dan meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus, betapa luar biasanya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Saat ini kami juga Tuhan, hamba berdoa untuk roti dan anggur. Di mana tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah itu, yang sudah Engkau serahkan bagi kami. Pada waktu malam diserahkan, Tuhan Yesus mengatakan, Dia mengucap syukur, mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucap syukur, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara, inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Dikatakan, perbuatlah ini, perbuatlah ini. Ingatlah bahwa aku menyerahkan tubuhku untukmu. Sebab itu kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, untuk tubuh-Mu yang sudah Engkau serahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kita sambut dan kita makan sama-sama. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga pada malam itu Yesus mengambil cawan. Dan Dia katakan, inilah darahku, darah perjanjian yang diperuntukkan bagi kamu. Ingat saudara, inilah darahku, darah perjanjian yang diperuntukkan bagi kamu. Setiap kita orang-orang yang percaya diikat oleh perjanjian. Perjanjian baru. The New Covenant. Selama kita tidak melanggar perjanjian,
selama kita mentaati hukum-hukum Tuhan, perjanjian itu tetap berlaku bagi kita. Dan kita menjadi umat Tuhan, dan Dia menjadi Allah kita. Tuhan, terima kasih. Dan saudara tahu bahwa ada kuasa dalam darah Yesus. Saudara imani, darah ini menguduskan kita. Darah ini menyucikan kita. Bahkan mengampuni dosa-dosa kita. Melalui korban di atas kayu salib itu, Dia telah ampuni segala dosa kita. Dia lupakan semua dosa-dosa kita. Supaya setiap kita hidup dalam kekudusan dan tidak melakukan dosa lagi. Saudara, demikian juga bilur-bilurnya menyembuhkan luka-luka kita. Menyembuhkan sakit penyakit kita. Saudara, Bapak, Ibu, imani. Apabila engkau ada yang sakit, pada pagi hari ini kita minum perjamuan Tuhan. Kita minum darah Kristus. Darah yang akan masuk memenuhi darah kita. Yang akan mengalir dalam tubuh kita. Darah perjanjian ini yang akan memulihkan setiap kehidupan kita. Memulihkan kita daripada segala apapun juga. Sehingga hidup kita menjadi baru dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu, sebagaimana Tuhan mengampuni kita, mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Ampunilah kesalahan daripada saudara-saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Siapa saja saudara. Sebagai Tuhan mengampuni kita, kita juga mengampuni. Mari kita angkat tinggi dan kita minum sama-sama. Dalam nama Yesus kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saatnya kami akan berpisah Tuhan. Mari kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Ingat firman Tuhan, apabila setiap engkau tetap setia melakukan apa yang menjadi perintah daripada Allah Bapa. Seperti yang Dia katakan, kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada. Aku akan tetap menyertaimu. Aku akan melindungimu dan aku akan memberkatimu. Supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa janji firman Tuhan iya dan amin. Kita terima apa yang menjadi janji Bapa kepada kita. Dengan juga anugerah, kasih karunia, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi bagian kita. Dan Allah Roh Kudus yang terus akan memimpin hidup kita. Yang akan terus mengajar kita, menuntun kita, melindungi kita. Dan juga mempersatukan kita. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, diberkatilah engkau di dalam setiap kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam setiap keluargamu. Diberkatilah engkau dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah dalam setiap pekerjaanmu. Dalam setiap usahamu. Dalam setiap studimu. Dalam pelayananmu. Dan apa saja yang engkau kerjakan saudara. Diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan keuanganmu. Diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan memuji Engkau. Dan menyerahkan hidup kami sampai kedatangan yang kedua kali Engkau menyebut kami. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa saudara, kita tunggu setengah jam lagi. Kita masuk dalam Zoom dan kita ada acara tatap muka, temu kangen. Tuhan berkati kita semua. Amin. Haleluya. Amin.